Kita berjumpa lagi di Market Movers. Kali ini di edisi hari Senin tanggal 21 Juni 2021 bersama saya Ines Nirmala. Market Movers adalah podcast kolaborasi KBR dan Kata Data yang khusus menghadirkan informasi dan panduan praktis buat kamu untuk melihat bagaimana outlook market sepekan ke depan, bagaimana strategi investasi dan juga apa rekomendasi saham terbaik pekan ini. Langsung aja yuk kita mulai podcast Market Movers. Indeks harga saham gabungan atau IHSG awal pekan ini terkoreksi menembus ke level bawah psikologis 6.000, di mana IHSG melemah 1,63% atau 98 poin ke 5.908, menyusul penurunan bursa Asia. Seluruh indeks sektoral Bursa Efek Indonesia turun pada awal perdagangan dan kenaikan kasus COVID-19 di dalam negeri juga masih menjadi sentimen utama yang mempengaruhi pergerakan indeks. Pada penutupan perdagangan hari Jumat kemarin, IHSG juga terkoreksi 1,01% ke level 6.007 dipengaruhi oleh sentimen yang sama. Dan lagi-lagi kita membahas seputar bagaimana proyeksi perdagangan sepekan ke depan dan seperti apa strategi investasi yang bisa diterapkan. Sudah bersama kita di episode kali ini adalah Mbak Niputu Kurniasari, Chief Research and Business Development Officer dari Bareksa. Mbak Putu, apa kabar? Halo, baik Mbak Ines. Iya, senang sekali bisa ketemu lagi sama Mbak Putu di episode kali ini. Dan seperti biasa kita pasti membahas bagaimana sih pergerakan bursa sepekan ini, lalu apa saja yang mempengaruhi pergerakan minggu lalu, dan strategi apa yang bisa kita terapkan untuk berinvestasi. Ya. Iya, Mbak Putu, ini lagi-lagi kita menghadapi kasus COVID-19 yang jumlahnya kembali meningkat dan juga infonya muncul varian baru yang bikin pelaku pasar jadi was-was, ada kekhawatiran juga kita menghadapi gelombang kedua, kan serem ya. Nah, sebenarnya Indonesia juga sempat berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19 gitu, udah sempat menurun kemarin dan sekarang jumlahnya meningkat lagi. Nah, boleh deh Mbak Putu jelasin sejauh ini kondisi yang akan berpengaruh terhadap pergerakan indeks seperti apa sih? Iya, jadi Mbak Ines seperti yang kami sampaikan sebelumnya ya. Jadi so far sih sebetulnya memang angka COVID kan karena naik, jadi tetap ada kekhawatiran dari sisi pasar dan memang tetap ada risiko ya Mbak terhadap Hmm. hal itu. Kembali lagi kalau kami melihatnya yang kondisi saat ini tuh masih sepertinya sudah karena kita sudah punya pengalaman terhadap COVID ini, jadi antisipasinya tuh sepertinya lebih saat ini dari sisi antisipasi masyarakat, persiapan masyarakat itu juga jadi lebih baik ya dibandingkan dengan tahun lalu gitu ketika kita menghadapi COVID. Nah, cuman memang di sini kembali lagi kan memang kuncinya adalah dari ke efektivitasan dari dari vaksin. Nah, Ya. makanya memang mau nggak mau ya di antara pro dan kontra ini memang sebaiknya kita memang mendorong masyarakat kita untuk melakukan vaksin gitu agar ekonomi kita jadi cepat recovery-nya gitu, Mbak Ines. Karena kan kalau kita lihat kan beberapa negara bahkan sudah lepas masker, sudah Mm-mm. melakukan konser gitu kan ya Mbak Ines ya. Jadi artinya sebetulnya kalau lihat dari beberapa negara tetangga ya yang sudah melakukan itu artinya sebenarnya recovery dari COVID ini sudah terjadi karena mereka berhasil efektif dalam mendorong masyarakatnya untuk melakukan vaksinasi gitu, Mbak Ines. Nah ini ya Iya. yang sih dengan adanya pemberitaan ini semakin menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat ya untuk tetap selalu menerapkan protokol kesehatan sama mendorong untuk melakukan proses vaksinasi begitu, Mbak Ines. Jadi Iya. kalau saya lihat makanya kemarin walaupun tadi pagi kan juga sempat turun kalau market sempat turun 2% ya, tapi kembali naik lagi karena tadi sebenarnya penurunannya itu yang terlihat hanya di
majority itu di sektor transportasi sama barang konsumsi primer. Ini kekhawatirannya karena ada indikasi takut lockdown gitu kan ya. Kalau misalkan lockdown ada pembatasan alur barang. Nah, ini yang sangat berpengaruh ke dalam dua sektor itu. Tapi kalau lihat dari sektor yang lain, sebetulnya turun tapi relatively turunnya tuh nggak terlalu signifikan, karena kembali lagi sebetulnya kondisi favorable marketnya di luar karena COVID ya, Mbak Ines. Cenderung mendorong ke pertumbuhan ekonomi, kayak suku bunga rendah. Kemudian juga kita lihat di sisi Amerika pun untuk melakukan taperingnya sendiri itu masih kelihatannya masih nggak akan terlalu cepat juga mereka lakukan. Nah, terus habis itu juga kita lihat indeks kita sebenarnya kalau di-compare sama indeks di luar yang sudah menyentuh rekor baru, kita belum menyentuh rekor baru. Jadi sebenarnya sebetulnya sudah price in gitu. Nah, sekarang tinggal gimana caranya mengantisipasi yang masalah COVID ini. Itu sih, Mbak. Betul, Mbak, karena kita ingin segera pulih dari pandemi COVID-19 dan ini juga akan menjadi dampaknya recovery bagi perekonomian kita, dan kita juga sebagai masyarakat sudah pastinya harus berpartisipasi dalam vaksinasi dan selalu menerapkan protokol kesehatan supaya negara kita cepat nih keluar dari COVID-19 dan akan berpengaruh juga terhadap perekonomian kita gitu ya. Iya. Betul. Nah, Mbak Putu, ini selain soal COVID yang tadi udah kita bahas mempengaruhi pergerakan indeks saham, pekan lalu kan juga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed ini mengumumkan kebijakan moneternya yang membuat IHSG jadi merosot gitu ya. Bisa dijelasin pengaruhnya kenapa sih kok bisa membuat IHSG merosot, dan pekan ini sentimen apa aja yang berpotensi mempengaruhi pergerakan saham? Ya, jadi sebetulnya memang seperti yang saya sampaikan kemarin kan, kekhawatirannya adalah kalau di Amerika tapering ini terjadi ya, Mbak. Jadi terjadi jauh lebih cepat. Cuman kalau saya lihat sebetulnya berdasarkan informasi yang sebelumnya itu sebenarnya masih on and off sih, Mbak Ines. Jadi kalau saya lihat sih market yang terjadi seminggu dan akan seminggu ke depan lebih karena kondisi internal. Jadi kalau misalkan ternyata hasil dari impact COVID ini terkendali, jadi proses pengendalian angka yang naik cukup tinggi di minggu kemarin itu sudah dengan cepat di recovery kembali oleh pemerintah, itu efeknya jauh lebih tinggi dari yang efek dari regional gitu, Mbak Ines. Jadi saya lihatnya sih masih sebenarnya efek itu masih nggak terlalu negatif ya, dan tadi kembali lagi sebenarnya market kita kalau untuk yang luar kan memang iya, karena valuasinya juga relatif sudah tinggi. Tapi kalau misalkan di sisi kita, karena tadi kita tuh recover dari sejak COVID tahun lalu tuh belum naik ke menembus rekor IHSG baru gitu. Iya. Efek dari yang kemungkinan adanya tapering dan lain-lain itu sebetulnya kalau dari saya sendiri melihatnya sebenarnya sudah price in dengan kondisi indeks yang di 5.900, bahkan kalau sampai turun ke 5.800. Jadi itu jadi opportunity bagi investor untuk melakukan pembelian di rentan tersebut. Sekarang memang antisipasinya cuma tinggal masalah COVID sih. Kalau saya sih yakin harusnya dengan pengalaman kita yang sebelumnya, masyarakat saat ini tuh lebih siap terhadap itu. Iya, ini juga karena kita tahu bahwa IHSG akan bisa lebih positif gitu ya, berpengaruh positif ke depannya gitu ya, Mbak, terlepas dari adanya tapering di Amerika Serikat itu. Dan ini balik lagi kalau kita membicarakan COVID-19 gitu ya, tadi Mbak Putu juga udah menyebutkan kalau hal ini berpengaruh terhadap saham di sektor barang konsumsi primer dan juga transportasi yang menurun, karena ini juga orang-orang memikirkan mungkin akan ada lockdown lagi gitu ya. Dalam situasi seperti ini, Mbak Putu ada
saran saham-saham dari sektor apa aja yang masih oke jadi pilihan? Iya, jadi sama sebenarnya kalau kita lihat tuh penahan indeks tahun lalu sama seperti yang minggu lalu kita sampaikan ya. Jadi ada saham-saham yang justru malah malah menarik kayak contoh saham teknologi yang sudah kita bahas di minggu Mhm. lalu. Indeks kita turun 2% semingguan ini, tapi dia malah week on week tuh di sektor teknologi malah naik 30%-an gitu Mbak Ines. Jadi apa namanya? Uh, Seperti yang disampaikan, memang kita perlu ada selektif sektoral indeks gitu, yang sektoral saham yang kita perlu perhatikan, yang tidak terlalu terindikasi, karena kan tadi saya lihat sih di compare sama yang masalah tapering, turunnya indeks sekarang ini benar-benar lebih di majority ditopangnya karena ada sentimen COVID. Jadi kalau yang Ya. sektor-sektor yang akan berpengaruh langsung adalah sektor-sektor tersebut, seperti barang konsumsi, kemudian juga transportasi. Nah itu mungkin kalau misalkan ini tidak membaik masih bisa ke dorong turun, termasuk juga sektor perbankan. Kalau sektor perbankan lebih karena market sizing-nya yang besar. Mhm. Kalau misalkan saham-saham yang lain, terus habis itu juga kita lihat juga apa namanya yang dapat benefit atas rendahnya tingkat suku bunga itu jadi lebih menarik gitu Mbak, untuk dipertahankan di dalam kondisi seperti ini. Oke. Kalau misalkan saya ngelihatnya secara general ya, kalau sudah ketika indeks balik lagi ke 5.800, justru opportunity untuk beli lagi tuh yang saham-saham barang konsumsi Mbak Ines. Iya, karena harganya bisa dibilang lagi diskon nih ya. Iya, sambil kita tunggu kenaikannya karena sekarang pas lagi turun kita bisa buy di sini. Ya, kalau misalkan saat ini sih kami merekomendasikan dari sisi reksadana ya, apa namanya Mbak Ines, Mhm. itu sudah sedikit lebih sedikit kalau di posisi ini untuk melakukan pembelian gitu. Memang diarahkannya ke yang pendapatan tetap dulu, karena tadi Mhm. favorable-nya di indeks turun ini adalah di pendapatan tetap, karena suku bunga kan masih rendah ya, jadi masih bisa ada potensi untuk ke sana. Cuman saham kembali lagi, kalau yang reksadana saham, kita monitor yang memiliki sektor-sektor yang bisa bertahan di kala kondisi saat ini Mbak Ines. Nah, itu seputar reksadana ini ya Mbak, saya juga mau minta dijelasin deh sama Mbak Putu, pergerakan saham yang berpengaruh ke reksadana ini seperti apa, dan juga tadi Mbak Putu memang udah ngasih sedikit info, udah ada penjelasan juga dari Mbak Putu ya seputar peluang-peluang yang bisa dihadapi, yang bisa jadi pertimbangan buat investor gitu. Sekaligus Ya, boleh deh Mbak dikasih sarannya nih, pergerakan saham yang berpengaruh ke reksadana? ya. Jadi kalau dari sisi apa namanya reksadana sendiri, kalau kalau kita lihat karena tadi kan ya, kondisi yang paling kena adalah yang sektor-sektor yang terkena impact dari sisi COVID, dan itu kalau kita lihat memang yang market cap besar gitu. Jadi yang terkena adalah reksadana indeks yang terkena impact lebih dalam. Tapi kalau kita lihat ada reksadana saham yang bukan reksadana indeks, yang punya sektor teknologi cukup besar gitu di dalamnya, itu cukup bertahan. Kami lihat seperti di reksadana saham Manulife, reksadana saham Ispring, itu apa namanya bertahan di compare dengan yang reksadana indeks. Jadi itu bisa jadi pilihan buat investor kita. Tapi kalau misalkan dari sisi reksadana pendapatan tetap, saya lihat relatively cukup stabil ya, baik yang apa namanya underlying-nya government bond, ataupun yang terutama yang corporate juga, karena tidak terlalu volatile pergerakannya, itu juga bertahan. Jadi saya di tempat kami, memang kami saat ini merekomendasikan hal tersebut. Cuma memang kembali lagi ya Mbak Ines, tetap ada Mhm. risk terkait dengan masalah COVID ini gitu. Iya. Nah, terakhir nih Mbak Putu, untuk
Bareksa dan Robo Advisor-nya, apakah Mbak Putu ada saran nih supaya kita bisa lebih maksimal dengan Robo Advisor dari Bareksa ini? Ya, kalau sebenarnya di dalam kondisi yang saat ini kami saat ini sedang mempush notifikasi untuk melakukan pembelian, karena kembali lagi tadi Mbak Ines, posisinya itu yang indeks sekarang tuh cukup baik untuk bisa melakukan pembelian, karena jadi memang kalau dilihat secara statistik kan sebelumnya sudah disampaikan kuartal 3 tuh selalu ada aja hal yang mendorong market ke sisi ke teritori negatif gitu, Mbak Ines. Cuma itu jadi peluang untuk investor melakukan pembelian. Nah, pembeliannya itu kemana? Nah, kalau misalkan tadi kalau kita mau direct langsung beli asetnya, sektor-sektor saham maupun reksadana yang tadi saya rekomendasikan udah saya sampaikan. Tapi kalau masih agak bingung, masih bias sebetulnya di sisi robo kami sudah melihat algoritma kami melihat dari kondisi-kondisi tersebut. Jadi yang direkomendasikan itu kurang lebih sudah memenuhi hal-hal yang saya sampaikan sebelumnya sih, Mbak Ines. Iya, jadi dengan adanya Robo Advisor ini bisa membantu investor untuk membaca situasi atau membuat keputusan, pilihan-pilihan saham. Tapi itu kan kembali lagi ada di tangan investor ya Mbak ya. Karena tetap keputusan untuk melakukan pembelian dan penjualannya ada di tangan investor. Jadi kami tidak melakukan secara otomatis gitu, Mbak Ines. Iya, jadi namanya juga advisor ya, hanya memberikan saran Robo Advisor ini. Betul, betul. Iya, makasih banyak Mbak Putu udah ngobrol-ngobrol bareng sama kita di podcast Market Movers. Thank you banget Mbak atas insight dan info yang diberikan. Semoga bisa ngebantu kita semua buat menyusun rencana investasi yang lebih strategis dan menguntungkan. Sama-sama Mbak Ines. Semoga Iya. investor kita bisa dapat opportunity di kondisi pasar seperti ini. Amin. Itu dia obrolan kita bersama Ni Putu Kurniasari, Chief Research and Business Development Officer dari Bareksa. Saya ucapin terima kasih banyak ya buat kamu yang udah ngedengerin podcast Market Movers, dan sampai ketemu lagi Senin pekan depan. Jangan lupa untuk follow juga podcast kita Market Movers di KBR Prime atau aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Saya Ines Nirmala pamit, sampai ketemu lagi hari Senin minggu depan. Semoga cuan, bye-bye.